Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020, mari mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata, "Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, 'Benar demikian.' Kamu inilah saksi-saksiku," demikianlah firman Tuhan, "dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku," demikianlah firman Tuhan, "dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang saksi, maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini, bangsa Israel disebut sebagai saksinya Tuhan. Apa artinya? Yang pertama, bangsa Israel berkewajiban untuk menceritakan dengan benar tentang pengalamannya bersama Tuhan. Dan yang kedua, bangsa Israel juga punya tanggung jawab untuk dengan setia meneruskan dengan tepat pengalamannya bersama dengan Tuhan kepada setiap orang yang ditemuinya. Pertanyaannya, apakah ini adalah tugas yang mudah? Tentu saja tidak. Karena sebagai manusia, bangsa Israel pun penuh dengan keterbatasan, sehingga bisa saja mereka tidak menjadi saksi yang benar dan juga setia. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada masa kini kita adalah saksinya Tuhan yang juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi yang benar, dalam arti menceritakan dengan benar tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi terkait pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan juga untuk menjadi saksi yang setia, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan sambil terus setia berbagi pengalaman kita bersama dengan Tuhan, supaya juga dapat menguatkan orang lain. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan bertekad untuk menjadi saksinya Tuhan yang benar dan setia, sehingga lewat setiap kesaksian hidup kita, ada semakin banyak orang yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dekat serta merasakan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami disapa oleh kebenaran firman-Mu yang mau mengingatkan bahwa kami ini adalah saksinya Tuhan, maka mampukan kami supaya dapat bertindak sebagai saksi yang benar dan setia, untuk menceritakan dengan benar bagaimana pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan, bahkan juga menjadi saksi yang setia untuk boleh berbagi pengalaman hidup bersama dengan orang-orang di sekitar, sehingga dapat saling menguatkan. Berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya dalam kehidupan ini kami terus berproses menjadi saksi yang benar dan setia karena pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari menjadi saksinya Tuhan yang benar dan setia, sehingga lewat setiap kesaksian hidup kita ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.